Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton yang telah mengklik video ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Imam dan Bu Purwotayu selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonometrik K1. Eh, Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Raya Fathil Akbar, selaku moderator untuk presentasi pada judul tugas mini skripsi kami, yaitu pengaruh current ratio, net profit margin, dan earnings per share terhadap harga saham perusahaan food dan beverage tahun 2024. Selain itu, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Mamarichan dengan NPM 2311031094 dan NPM saya sendiri 2311031093. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad terlebih dahulu. Silakan Muhammad. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, pada penelitian kami kali ini, kami mengangkat judul yang berjudul pengaruh net profit margin, current ratio, dan juga earning per share terhadap harga saham, terutama di sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan kami mengambil topik terkait hal ini adalah hal ini dilatar belakangi oleh pasar modal ataupun pasar saham itu berfungsi sebagai sarana bagi investasi dan juga sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian harga saham itu juga biasanya mencerminkan nilai dan juga kinerja perusahaan serta ekspektasi dari investor. Kemudian mengapa kami memilih dan juga memfokuskan terhadap sektor food and beverage? Karena subsektor ini merupakan subsektor yang bersifat relatif stabil karena produknya ini merupakan produk kebutuhan primer. Kemudian biasanya juga investor untuk melakukan investasinya ini menilai kinerja perusahaan itu melalui rasio keuangan, khususnya itu adalah NPM, current ratio, dan juga earning per share. Kemudian juga alasan kami mengambil topik ini adalah setelah kami meneliti dan juga mencari tahu terkait penelitian terdahulu, hal ini menunjukkan bahwa temuan yang tidak konsisten terhadap ketiga rasio tersebut terhadap harga saham, sehingga kami memfokuskan penelitian kami mengenai pengaruh NPM, current ratio, dan juga EPS terhadap harga saham, terutama di sektor food and beverage di BEI. Kemudian, kami juga setelah merumuskan masalah, ada empat pokok rumusan masalah kami. Yang pertama adalah, apakah net profit margin atau biasa disebut dengan NPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan saham, terutama di perusahaan sektor food and beverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah, apakah tingkat likuiditas perusahaan yang diukur melalui current ratio berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2024. Kemudian yang ketiga adalah, apakah earnings per share atau biasa disebut dengan EPS memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor food and beverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terutama pada tahun 2024. Kemudian, rumusan masalah yang terakhir adalah, apakah net profit margin, current ratio, dan juga earning per share secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Kemudian dari empat rumusan masalah tersebut, kami merumuskan adanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami ada empat. Yang pertama adalah tujuannya adalah menganalisis pengaruh net profit margin terhadap harga saham perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh current ratio terhadap
harga saham perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di BEI pada tahun 2024. Kemudian yang ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh EPS terhadap harga saham perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di BEI pada tahun 2024. Kemudian tujuan penelitian yang terakhir adalah untuk menganalisis pengaruh dari NPM, current ratio, dan juga EPS secara simultan terhadap harga saham perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di BEI pada tahun 2024. Kemudian pada bab selanjutnya, kami juga telah memberikan landasan teori untuk penelitian kali ini, yakni teori yang pertama adalah adanya harga saham itu mencerminkan nilai dan juga kinerja perusahaan yang terbentuk melalui mekanisme permintaan dan juga penawaran di pasar modal. Kemudian berdasarkan signaling teori, informasi kinerja keuangan yang baik memberikan sinyal positif bagi investor dan dapat juga meningkatkan minat investasi mereka secara berdampak sehingga berdampak pada kenaikan harga saham dan juga penurunan harga saham. Kemudian untuk menilai kinerja dari perusahaan biasanya digunakan eh, perhitungan kinerja keuangan perusahaan yang dapat dinilai melalui rasio keuangan khususnya current ratio yang menggambarkan likuiditas perusahaan, net profit margin yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih, juga earning per share yang menunjukkan laba per lembar saham sebagai indikator utama return bagi investor. Kemudian dari ketiga rasio tersebutlah dapat digunakan untuk investor dalam menilai prospek perusahaan dan juga mempengaruhi pergerakan harga saham, terutama di perusahaan subsektor food and beverage. Kemudian kami juga telah membuat penelitian terdahulu. Yang pertama itu adalah penelitian dari Tumandung, Murni dan juga Baramuli pada tahun 2017 yang menggunakan objek yakni perusahaan food and beverage di BEI. Kemudian variabelnya itu mereka menggunakan variabel current ratio, ROE, debt or ratio dan juga TATO sebagai variabel independennya dan juga harga saham sebagai variabel dependennya. Kemudian dapat disimpulkan hasil utamanya adalah current ratio tidak berpengaruh secara signifikan pada harga saham. Variabel profitabilitas lebih dominan mempengaruhi harga saham. Sehingga ini memberikan implikasi bahwa likuiditas belum tentu menjadi pertimbangan utama bagi investor. Kemudian pada penelitian terdahulu yang kedua, itu ada penelitian dari Kartiko dan juga Rahmi pada tahun 2021 yang mengambil objek pada perusahaan publik di BEI dengan variabelnya itu adalah net profit margin dan juga earning per share dan juga variabel dependennya itu adalah adalah harga saham. Kemudian dari penelitian ini dapat menghasilkan dua hasil utama. Yang pertama adalah net profit margin dan juga earning per share berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap harga saham. Kemudian earning per share juga menjadi indikator yang paling diperhatikan oleh investor. Kemudian implikasi pada penelitian kami adalah profitabilitas dan juga laba per saham menjadi sinyal utama bagi eh, pasar, terutama dapat digunakan oleh investor dalam menilai kinerja perusahaan tersebut. Kemudian kami juga telah membuat kerangka pemikiran yang mana bisa dilihat pada gambar eh, harga saham selaku variabel dependen dan juga tiga variabel independen, yakni current ratio yang disebut dengan X1, net profit margin yang disebut dengan X2 dan juga earning per share yang bisa disebut dengan X3. Kemudian kami juga telah membuat hipotesis yang pertama adalah H1-nya adalah current ratio itu berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor food and beverage. Kemudian H2-nya net profit margin atau NPM itu berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage. Kemudian H3-nya adalah earning per share atau EPS berpengaruh terhadap harga saham
perusahaan sektor food and beverage. Kemudian H4 atau hipotesis yang terakhir adalah current ratio, net profit margin, dan juga earning per share secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan food and beverage. Kemudian untuk hasil dan juga pembahasan mengenai olah data kami akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Muhammad yang telah menjelaskan terkait bab sebelumnya, bab satu yaitu bab dua. Lalu selanjutnya kita akan ke bab tiga yaitu metode penelitian. Em, Dalam kelompok kami untuk jenis datanya kami menggunakan data cross section dengan objek observasinya sebanyak 30 perusahaan food and beverage dengan rentang harga dari 3.950 sampai sampai dengan Rp310 per lembar sahamnya. Lalu alasan kami memilih angka tersebut untuk terciptanya hasil regresi yang sesuai dan tidak menjadi masalah. Lalu yang selanjutnya itu sumber data. Kami mengambil dari website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu terkait variabel penelitian. Ada 4 variabel penelitian yang kami ambil dengan satu variabel terikat dan 3 variabel bebas, yaitu harga saham untuk variabel terikat, current rasio variabel bebas pertama, net profit margin variabel bebas kedua, earning per share variabel bebas ketiga. Lalu untuk model penelitiannya kami menggunakan model regresi berganda dengan metode ordinary least square. Dengan dengan modelnya bisa dilihat seperti berikut ini, yaitu HS untuk harga saham sama dengan alfa tambah beta 1 current ratio CR di sini current ratio ditambah beta 2 NPM net profit margin dan ditambah beta 3 yaitu IPS yaitu earning per share. Next. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya eh, untuk hasil penelitian regresi awalnya kami dapatkan model berikut dengan interpretasi CR. Untuk CR yang pertama, CR itu secara statistik setiap kenaikan satu satuan current ratio maka akan menurunkan 0,189643 harga saham satu sekaligus. Oh ya, di sini saya ingin memberikan tambahan bahwasannya data kami untuk menyesuaikan datanya agar tidak terjadi masalah, kami telah mentransformasi data kami dengan cara harga sahamnya untuk khusus variabel harga saham kami bagi dengan 100 agar sesuai dengan variabel bebas yang lainnya. Lalu selanjutnya itu NPM. Berbeda dengan komoditas sebelumnya, dari hasil regresi kami, secara statistik setiap kenaikan 1% net profit margin maka akan menurunkan 0,02 0,026663 harga saham sekaligus. Dengan implikasi kami di sini bahwasanya ada faktor-faktor lain yang membuat investor tidak tertarik untuk berinvestasi di perusahaan dengan net profit margin yang meningkat. Mungkin ada faktor-faktor lainnya yang tidak bisa dijelaskan. Lalu selanjutnya ada IPS. Secara statistik, setiap kenaikan Rp1 earnings per share atau EPS, maka akan menambahkan sekitar 5,52970 rupiah harga saham bisa dari sekaligus. Next. Selanjutnya yaitu terkait uji asumsi klasik. Pertama, kami melakukan uji normalitas dengan metode Jarque-Bera. Dengan hasilnya, nilai Jarque-Bera sebesar 5,85 sekian dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,053532. Yang dapat disimpulkan bahwasanya karena
nilai probabilitasnya masih sedikit di atas 0,05, maka H0 masih diterima, yang artinya data masih terdistribusi secara normal. Lalu eh, uji selanjutnya uji multikolinearitas dengan indikator centered VIF dengan hasilnya VIF CR 1,22 sekian, VIF NPM 1,15 sekian, variabel dan VIF variabel IPS 1,07 sekian. Kesimpulan, seluruh VIF variabel bebas itu dikurang dari 10, maka dapat diindikasikan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Lalu selanjutnya terkait uji autokorelasi, metode yang digunakan yaitu Bruce Godfrey LM test dengan hasilnya itu probability chi-square-nya itu sama dengan 0,1442. Dengan dapat diambil kesimpulan probabilitasnya itu masih lebih besar daripada 0,5, maka H0 diterima yang mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi. Lalu selanjutnya uji asumsi klasik terakhir, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode White. Hasil yang didapat yaitu probability chi-square sebesar 0,4297 yang dapat berarti itu lebih dari 0,05. Maka model regresi kami terbebas dari heteroskedastisitas. Next. Oke, selanjutnya itu terkait hasil penelitian uji hipotesis. Pertama uji T, kami mendapatkan T-tabel sebesar 1,706 dengan T hitungnya, T hitung CR minus 0,51 sekian, T hitung NPM 0,26 sekian, dan T hitung IPS ini 6,79 sekian. Dengan kesimpulan, hanya hipotesis IPS yang diterima karena T hitung IPS itu lebih besar dari T tabel, yang berarti secara parsial earning per share atau IPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor food and beverage. Lalu selanjutnya uji F. F hitungnya kami mendapatkan 16,10 sekian dengan F tabel 3,35. Yang itu dapat diambil kesimpulan karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis penelitian H4 diterima yang menyatakan bahwa variabel current ratio, NPM, dan earning per share secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor food and beverage. Lalu yang terakhir, uji R-square atau koefisien determinasi. Berdasarkan hasil regresi kami, didapatkan nilai R-square sebesar 0,65 sekian, yang berarti bahwa sebesar 65,02% variasi harga saham perusahaan sektor food and beverage dapat dijelaskan oleh variabel CR, NPM, dan IPS. Sementara itu sisanya sebesar 34,98% variasi harga saham dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti kondisi makroekonomi, tingkat suku bunga, inflasi, sentimen pasar, tren tren yang ada di investor di Indonesia, maupun faktor internal perusahaan lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Next. Baik, setelah sampailah kita di kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu current ratio atau CR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan food and beverage. Yang kedua, net profit margin atau NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan disclaimer, mungkin saja pada tahun 2024 ada faktor-faktor lain yang membuat para investor di Indonesia itu tidak tertarik dengan kenaikan dengan pelaporan perusahaan food and beverage yang menunjukkan misalnya ada kenaikan pada NPM mereka. Itu justru investor mungkin tidak tertarik untuk berinvestasi pada sektor food and beverage. Lalu selanjutnya yaitu earning per share atau IPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.
Kesimpulan keempat, secara simultan, variabel CR, NPM, dan IPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan kesimpulan terakhirnya, IPS menjadi indikator utama yang paling diperhatikan investor dalam menilai saham sektor. IPS menjadi indikator utama yang paling diperhatikan investor dalam menilai saham sektor food and beverage. Next, Muhammad. Eh, untuk sarannya, yang pertama, investor disarankan lebih memfokuskan analisis pada earning per share atau IPS karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, manajemen perusahaan perlu meningkatkan kinerja laba per saham melalui efisiensi operasional dan strategi peningkatan profitabilitas. Lalu yang ketiga, peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain dan periode penelitian yang lebih panjang agar hasil lebih komprehensif. Next. Baik, telah sampailah kita pada akhir dari presentasi tugas mini skripsi ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah mengklik video ini dan terima kasih juga kepada Pak Imam Aududin dan Bu Kurota Ayu selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonometrika 1. Selain itu, kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada tugas kami ini karena masih kurangnya kemampuan yang ada pada diri kami. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.